Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat badan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid dan mendirikan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak luput pula kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahmatullah, perkenankanlah kami untuk menyampaikan seuntayan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan binasa karena berlomba mencari harta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'abshiru wa amilu ma yasarrukum. Fa wallahi lan faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala ma kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Wa tuhlikakum ahlakatkum." Bergembiralah dan beranganlah apa yang menggembirakan kalian. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah apabila dunia dibentangkan atas kalian seperti yang telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya seperti yang mereka lakukan, dan harta itu membinasakan seperti telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3158. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, jangan berlebihan berambisi terhadap dunia sampai terlupakan akhirat. Dunia hanya sekedarnya untuk membantu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi binasa hanya karena berlomba meraih dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya seorang kafir." Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2956. Ali bin Abi Thalib berkata, "Dunia berjalan meninggalkan manusia, sedangkan akhirat berjalan menjemput manusia dan masing-masingnya punya penggemar. Karena itu, jadilah kamu penggemar akhirat dan jangan menjadi penggemar dunia. Sesungguhnya masa ini, hidup dunia adalah masa beramal, bukan masa peradilan. Sedangkan besok hari akhirat adalah masa peradilan, bukan masa beramal." Sejatinya setiap manusia menyadari bahwa hidupnya dunia ini akan bertemu di titik akhir, yaitu adalah kematian. Saat kematian itu tiba, setelah segala kehidupan, tinggallah manusia sebatang kara, kamu terbujur di dalam kubur. Untuk itu, waspadalah pada datangnya fitnah dunia yang menggerogoti kehidupan beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian menuju amal soleh, karena akan terjadi fitnah-fitnah, kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran dalam agama, seperti potongan gelapnya malam, di mana seorang mukmin bila berada di waktu pagi dalam keadaan beriman,
maka di sore harinya menjadi kafir. Dan jika sore hari dia beriman, maka di pagi harinya dia menjadi kafir. Dan dia menalang agamanya dengan harta dunia benda. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah An-Nazi'at surah 79 ayat 37 sampai 41. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 125. Para jamaah haramin rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sebelum kita akhiri pembacaan hadis ini untuk kali ini. Alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.